Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali untuk pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pendahuluan, yaitu kontrak kuliah atau kontrak belajar dan beberapa materi yang akan kita lakukan selama beberapa pertemuan untuk kedepannya. Nah, teman-teman semuanya, pada pertemuan hari ini, di mana kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Kalau teman-teman pasti sudah memahami dan sudah belajar terkait dengan bahasa Indonesia. Akan tapi pada konteks bahasa Indonesia yang akan dilakukan di tingkat universitas ini bukan bahasa Indonesia seperti di SMP maupun SMA. Tapi bahasa Indonesia di sini teman-teman akan belajar terkait dengan teknik dasar penulisan karya ilmiah. Nah, di mana nanti teman-teman dituntut untuk bisa belajar secara mandiri, khususnya dalam konteks penulisan karya ilmiah. Nah, dari mulai awal bagaimana penentuan topik sampai dengan nanti analisa serta pemanfaatan alat bantu atau tools yang bisa membantu dalam penulisan karya ilmiah maupun pengolahan data. Nah, kalau kita berbicara bahasa Indonesia atau Indonesia secara luas, memang Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan multikultur ya. Banyak sekali di situ eh, bahasa yang berbeda antar satu daerah dengan daerah lain, termasuk suku. Nah, sehingga untuk menyatukan bangsa yang besar ini dari berbagai macam-macam suku, berbagai macam-macam pulau tadi, maka dibuatlah bahasa Indonesia, salah satu alat komunikasi yang bisa memudahkan eh, antar manusia ya, terutama khususnya di Indonesia, khususnya untuk kita komunikasi dengan saudara-saudara kita di beda pulau. Nah, itu kenapa bahasa Indonesia itu penting. Nah, nanti di dalam konteks mata kuliah ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan beberapa hal ya. Nah, di sejarah atau sejarah bahasa Indonesia dan jenis-jenis karya ilmiah ini juga akan saya sampaikan bagaimana teman-teman nanti saya minta untuk mengetahui banyak dengan bangsa yang besar ini sejarahnya seperti apa, berapa bahasa yang ada di Indonesia kurang lebihnya, lalu jenis-jenis karya ilmiah itu apa saja. Nah, lalu di pertemuan keempat sampai enam ini saya akan menjelaskan kaidah dan etika penulisan gaya selingkung. Ini penting, kenapa? Karena dalam konteks untuk penulisan karya ilmiah, kaidah dan etika itu menjadi salah satu dasar penting dalam penulisan karya ilmiah. Setiap momen penulisan atau mungkin setiap kalimat yang kita tulis itu ada etikanya. Apakah itu tulisannya yang memang kita buat adalah sesuai dengan analisis, atau mungkin berbasis adalah pemikiran kita, atau juga basisnya adalah eh, mereka yang memang melakukan penulisan itu menggunakan kutipan. Nah, ini salah satu etika. Ketika itu menggunakan kutipan, maka gunakanlah kutipan itu atau mungkin artikel itu artikel yang kita tulis itu menggunakan beberapa argumen dari orang lain atau pernyataan orang lain, maka gunakanlah itu sebagai bagian dari apa? Sebagai bagian dari kaidah dan etika penulisan. Gaya selingkung tentu di sini terkait dengan sistematika penulisan ya. Karena dalam konteks sistem eh, sistematika penulisan itu berbeda-beda antara mungkin contohnya skripsi, disertasi maupun tesis itu berbeda-beda termasuk karya tulis ilmiah. Lalu selanjutnya pertemuan ke-7 sampai ke-11 di situ teman-teman saya minta untuk melakukan pembuatan literatur review nanti di situ. Termasuk kita akan mengajarkan teman-teman terkait dengan bagaimana pemanfaatan AI, salah satunya adalah Mendeley yang digunakan oleh teman-teman untuk apa? Digunakan teman-teman untuk mensitasi, memudahkan teman-teman sitasi. Termasuk nanti saya akan membantu teman-teman atau mengajarkan kepada teman-teman untuk menggunakan Force Viewer, salah satunya adalah untuk mencari gap riset antar satu riset dengan riset yang lain. Nah, ini pertemuan ke 7 sampai dengan ke 11. 12 sampai 16 di sini adalah penulisan kalimat yang benar, penulisan paragraf yang terintegrasi, koheren dan kalimat yang menggunakan imbuhan. Tentu di sini juga ada ujian kompetensi. Nah, ini akan kita lakukan pada pertemuan 12 dan 16. Lalu di sini persentase bobot, di sini CPMK 1 sampai CPMK 4, di mana presensi itu 5%, penulisan opini 20, penulisan paper 15, lalu penulisan artikel itu 20, dan UAS itu ada 40%. Ini yang akan kita lakukan untuk ujian akhir ya, salah satunya UAS di situ. Nah, ini tertibnya.
Nah, teman-teman, tata tertib yang kita sepakati di situ adalah 15 menit waktu keterlambatan bagi teman-teman dan bagi saya selaku dosen. Perkuliahan dilakukan secara offline, lalu pakaian sopan dan rapi. Selama perkuliahan tidak boleh memegang HP atau HP harus dimasukkan ke dalam tas. Batas maksimum komplain nilai ketika nilai itu keluar adalah 1 minggu setelah nilai keluar. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.